Dia mulai tertawa, dia mulai menangis, dia mulai kayak gini-gini, kayak orang stres gitu. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheira Antoinette. Dan hari ini adalah hari yang kayaknya kalian tunggu-tunggu nih, karena udah lama banget aku nggak membahas tentang LOL atau Life of Luxury. Tapi kali ini aku akan membahas itu, dan kali ini tuh rada beda dan menurut aku cukup seram daripada biasanya. Langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Jadi seperti biasa pada kali ini itu Chester dan Parker mendapatkan email dari klien, di mana kliennya seorang gadis lagi nih, namanya Bella. Di mana isi emailnya itu sangat mengkhawatirkan, sebab dia mengatakan kalau misalkan setiap malam dia selalu melihat seorang gadis, tapi bukan gadis seperti biasa, tapi gadis yang mirip banget sama dia, seolah-olah kembarannya si Bella ini. Bahkan dia bilang setiap dirinya itu tidur, dia selalu melihat cerminan dirinya yang berjalan tiap malam. Dan kasus ini nggak sampai itu aja, Parker sama Chester mulai percaya karena melihat video ini. This video. Belum terlihat nih ini bener-bener Bella, mirip Bella atau bukan, karena terlihatnya kayak cuman sekelebat doang. Mungkin kasus ini terbilang tidak masuk akal daripada kasus-kasus lainnya, tapi karena Bella sudah mengirimkan bukti video kepada Parker dan Chester, akhirnya mereka kayaknya percaya nih, kayaknya ada sesuatu yang aneh nih di dalam rumahnya si Bella. Akhirnya di sini Parker sama Chester memutuskan untuk menghampiri rumah Bella untuk melihat siapa sih sebenarnya sosok perempuan yang ada di rumahnya. Nah, terus akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di rumah Bella itu. Kali ini rada berbeda, biasanya mereka menunggu di mobil, tapi kali ini mereka tidak menunggu di mobil, melainkan mereka punya rencana untuk menginap nih. Dan akhirnya selama perjalanan Chester itu, dia merasa gugup banget dengan kasus yang kali ini, karena seperti bukti yang didapat benar-benar terlihat ada cewek kan, dan dia nggak tahu apa yang harus diperbuat. Tapi lagi-lagi si Parker selalu kayak nenangin si Chester, bilang pokoknya ini investigasi, kita harus memang memecahkan misteri yang terjadi di rumah Bella. Nah, terus kejadian mulai tambah aneh ketika mereka akhirnya sampai nih di rumah Bella. Akhirnya mereka parkirkan dan menuju rumah Bella. Terus mereka ketok-ketok nih, ketok-ketok, tapi kok Bella nggak nyaut-nyaut? Bella tuh kemana sih? Padahal kan Bella tahu kalau misalkan hari ini ada janji investigasi ke rumahnya Bella ini bersama Life of Luxury ini kan. Tapi kok diketok-ketok, pintu yang nggak terbuka. Akhirnya terbuka, tapi kayak gini. Hey, Bella, how's it going? We're here to make the video. We're here to make the video. Can we come in and get started? Nah, itu terlihat banget kalau Bella itu nggak mau terlihat mukanya di kamera. Padahal kan Bella yang mengundang mereka kan. Harusnya Bella mengetahui kejadian ini. Dan jadi kita ngeliatnya tuh kayak cuman rambut-rambut doang. Dia kayak ngumpet gitu di pintu-pintu. Kayak aneh banget Bella kayak gitu. Tapi si Parker mikir, enggak sih, tapi fotonya tuh sama yang dia kirim. Jadi nggak mungkin ini bukan Bella. Dan suara Bella itu terdengar kecil banget gitu, kayak orang-orang malu, orang-orang yang kayak risih gitu. Kan nggak mungkin banget dong kalau orang yang pemalunya sampai separah itu, terus dia memang mengundang Parker sama Chester yang udah tahu mereka tuh pasti bikin konten gitu di sana. Terus akhirnya Parker sama Chester diizinkan untuk masuk ke dalam rumah, dan mulai tuh Parker kayak interogasi si Bella. Kayak nanya apa yang sebenarnya terjadi, kayak pingin lebih jelas lagi sebenarnya siapa yang ada di setiap malam yang kamu lihat itu tuh siapa gitu. Namun yang aneh di sini, Bella tidak seperti gadis normal pada umumnya. Dia seperti canggung yang berlebihan banget sama kamera. Padahal dia harus tahu kalau misalkan ini memang investigasi, tapi kenapa dia kayak gitu. Terus cara bicaranya tuh pelan banget. Terus dia nggak berani natap si Parker selama berbicara. Jadi kan agak aneh kan. Dan ketika diminta kronologisnya sama si Parker yang diceritakan sama Bella lewat email, dia tuh kayak nggak nyaut sama sekali. Akhirnya Parker nanya-nanya terus, seolah-olah yang email tuh bukan si Bella yang ini nih. Nah, terus Parker tetap penasaran, dia terus nanya-nanya tentang Bella ini. Terus akhirnya dia mulai jawab dan mengiyakan apa yang Parker bilang saat dia ditanya bagaimana gadis yang setiap malam dilihat itu. Tapi yang lebih aneh, dia mengatakan gadis yang dia lihat itu memang kayak kembaran sama dia, tapi gadis itu normal. Nah, kalau misalkan dia bilang normal, ngapain dia ngundang si Luxury Duck ini kan? Luxury Duck salah, Life of Luxury ini kan? Buat apa gitu kalau misalkan dia bilang itu hal-hal yang normal-normal aja. Kalau misalkan aku tidur ngelihat aku jalan, aku nggak bakal bilang
itu normal, ya nggak sih? Ya, di sini si Parker udah mulai bingung, tujuan dia datang kan untuk mengetahui keanehan-keanehan di rumahnya. Tapi sekarang yang punya rumah bilang itu sesuatu yang normal, itu kan jadi aneh. Tapi ya udahlah, si ceweknya itu bilang kalau misalkan dia juga udah nggak mood untuk ngomongin itu semua, lebih aneh lagi nggak sih? Tapi si Parker bilang ya udah pokoknya daripada ngelantur lagi ngomong sama Bella kayak nggak ada ujungnya. Akhirnya si Parker sama Chester meminta Bella untuk menunjukkan kamar mereka untuk nginep tuh di mana. Dan akhirnya Bella pun mengantar dan menunjukkan kamar mereka. Dan saat mereka di dalam kamar, ini isinya cuma Parker sama Chester ya di sini. Si Chester udah mulai curiga kenapa Bella kayak gitu, tapi si Parker bilang ya mungkin dia kayak ketakutan aja. Sekali lagi si Parker itu tuh terlalu positive thinking, makanya terlalu positive thinking tuh nggak terlalu baik juga ya guys. Dan daripada mikir yang enggak, makanya menurut si Parker udah pokoknya kita taruh aja kamera di sekeliling rumahnya Bella ini, terus nanti kita lihat apa yang terjadi dan kita bisa tidur abis itu. Akhirnya mereka seperti biasa memasang kamera di sudut-sudut rumahnya Bella dan juga di kamarnya Bella. Nah di kamar Bella pas mereka ketok-ketok, si Bella itu benar-benar nunduk kayak rambut semua gitu di situ, benar-benar serem banget, menurut aku kayak nggak normal. Akhirnya pada jam 12:30 pagi mereka sudah meletakkan semua kamera dan bersiap untuk tidur. Namun sebelum mereka tidur, Chester sempat ngecek kamera nih di kamarnya Bella. Bella itu nggak tidur sama sekali, kayak duduk di pojokan kayak gitu, dan aneh banget. Tapi si Parker sekali lagi positive thinking, dia bilang dia nanti juga bersiap untuk tidur. Dia mungkin lagi memang merenung doang mungkin ya, menurut Parker kayak gitu kali ya. Kalau menurut kalian, kalau kalian lihat orang kayak gitu, kalian gimana? Oke, kalian bisa lihat di sini jam 1 dini hari Parker sama Chester udah kayak tertidur pulas nih. Ternyata sampai pukul 1:30 dini hari ini, kalian bisa lihat Bella di sini, dia itu nggak tidur sama sekali dan mulai bertingkah aneh. Dia kayak mencoba untuk masuk ke kolong tempat tidur. Terus dia mulai tertawa, dia mulai menangis, dia mulai kayak gini-gini, kayak orang stres gitu. Yang lebih parah, dia itu berjalannya tuh aneh gitu, kayak gini-gini. Terus dia mengendus-ngendus, dan yang serem juga dia mencakar-cakar tangannya sendiri. Kayak nggak manusiawi nggak sih? Yang aku tahu sih, sekarang kalian pasti mikirkan kalau itu pasti bukan Bella nggak sih? Nah, sampai tiba-tiba si Parker sama Chester tetap masih tidur, masih tetap santai-santai gitu ya. Sampai akhirnya jam 3 pagi, HP-nya si Parker tuh bunyi. Nah, ternyata itu telepon dari Bella. Dimana di sini terdengar banget suara Bella seperti orang normal, nggak seperti yang tadi gitu. Tapi si Parker bingung ngapain ya, dia kenapa nggak datengin kita aja kalau ada sesuatu, ngapain dia telepon gitu. Tapi kalian tahu nggak sih Bella ngomong apa? Jadi Bella itu telepon untuk mengabarkan ke mereka bahwa dirinya itu baru pulang ke rumah hari Jumat. Jadi dia itu mau ngundurin jadwalnya dia yang syuting bareng si Life of Luxury ini karena dia lagi nggak ada di rumah. Terus Parker mulai bingung dan panik dong dan bertanya, apa yang kamu katakan? Sekarang kami udah ada di rumah kamu dan bahkan kamu yang menerima kami tadi gitu. Nah terus Bella tuh langsung kaget, aku merinding. Bella kaget dan mengatakan itu bukan saya telat pulang, saya belum ada di rumah. Kalau yang diajak merinding. Kalau yang diajak telepon itu benar-benar Bella, berarti siapa yang dari tadi ngajak mereka masuk dan siapa yang ada di kamarnya Bella sebenarnya. Nah, mendengar hal itu, Parker sama Chester benar-benar langsung panik dong. Siapa gadis yang tadi kita temuin? Kita harus pergi dari sini, kita harus pergi dari sini. Nah, terus akhirnya mereka udah tuh ngambil barang-barangnya mereka untuk pergi dari kamar itu, untuk rapi-rapi karena mereka tahu di sini udah sesuatu yang udah nggak beres banget. Nah, terus setelah mereka mau keluar rumah, tiba-tiba mereka dicegat oleh seorang gadis yang bernama Bella itu sambil dia itu nangis-nangis gitu loh, nangis-nangis dan serem banget gitu loh. Dan kalau misalkan kalian lihat tangannya tuh berasa ada kulitnya tuh aneh, kayak ada plastik kayak gitu, terus kayak bekas cakaran-cakaran gitu. Dan semakin menunjukkan kalau gadis ini bukan Bella yang sebenarnya. Nah, terus Parker awalnya bicara masih baik-baik, walau dia udah tahu kalau itu Bella yang palsu ya, dia kayak masih bilang kalau dia ingin keluar dari sana. Namun tatapannya tambah aneh nih si Bella palsu ini dan makin menyeramkan. Dia tiba-tiba langsung lari ke Chester sama Parker dan sambil berteriak kayak gini. Bro, let's get the hell out of here. Let's go. Dan akhirnya Parker sama Chester untungnya mereka punya kekuatan laki-laki, mereka lari cepet banget dan mungkin mereka memang biasa lari kayak gitu kan. Mereka lari cepet banget keluar dan mereka berhasil keluar dari rumah itu, langsung masuk mobil supaya tidak dikejar oleh Bella itu. Kalian kebayang gak sih kalau misalkan dia sempat ketangkap atau ketiduran sampai pagi? Aku nggak tahu apa yang dilakukan Bella itu dan nggak tahu gitu apa sebenarnya yang diinginkan gitu oleh Bella. Menurut kalian apakah Bella itu adalah sosok
kembarannya Bella yang sebenarnya yang mungkin Bella nggak tahu, atau siapa gitu, atau hanya homeless atau orang-orang yang tidak punya rumah gitu untuk masuk ke rumah Bella, tapi memang terlihatnya mirip aja. Kalau menurut kalian apa? Kalian komen di bawah ini. Dan sebelumnya aku juga mau ingetin kalau Life of Luxury Dark dia selalu kasih disclaimer kalau misalkan apa yang mereka buat memang untuk entertain purpose. Jadi entah ini settingan atau enggak, tapi menurut aku ini menarik aja untuk dibahas, tapi kemungkinan besar memang ini semua settingan. Tapi ada beberapa orang juga percaya kalau ini tuh sebenarnya beneran, cuma mereka kayak reka adegan aja. Aku nggak tahu sih, karena mereka juga nggak ngomong kalau mereka settingan, tapi mereka memang membuat ini untuk hiburan. So, kalau kalian berada di posisi Bella, apakah kalian masih mau pulang di tempat tersebut? Tapi untungnya akhirnya Parker dan Chester kembali ke rumah dalam kondisi yang selamat. Tetapi walau kondisi mereka selamat, mereka tidak menemukan jawaban atas kisah dari kembaran Bella ini. So, sekian dulu kisah mengenai LOL. Kalau kalian masih suka dengan LOL lagi, kalian komen di bawah supaya aku bisa bikinin yang banyak buat kalian semua. Jangan lupa juga kalian follow Instagram aku ke @sheriantoinette, dan jangan lupa DM Instagram aku untuk kasih tahu aku mau aku bahas tuh selanjutnya apa lagi sih. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa.